Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, sumber hikmat dan kebenaran sejati. Saat ini kami berdiam diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa pikiran manusiawi kami memiliki keterbatasan dan nurani kami seringkali buram oleh kepentingan diri kami sendiri. Tetapi Roh Tuhan, firman yang akan kami baca dan dengarkan akan mengubah kehidupan kami. Oleh sebab itu, terangilah pikiran kami, agar kami dapat memahami bagaimana integritas, kejujuran, dan kerendahan hati menjadi pondasi yang menentukan kehidupan bersama kami. Biarlah Roh Kudus mengukir kebenaran di dalam batin kami. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Amsal 11 ayat 1 sampai 14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Neraca yang curang menjijikkan bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Bila keangkuhan tiba, datang juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang tak bercela diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diluputkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar baik keadaannya, bersukarialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Dengan berkat orang jujur, kota berkembang. Tetapi dengan mulut orang fasik, kota runtuh. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa menyebar fitnah membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Tanpa bimbingan jatuhlah bangsa, tetapi ada keselamatan dengan banyaknya penasihat. Demikianlah sabda Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini atau sore hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Merdeka Bapak Ibu dan Saudara, serta anak-anakku, merdeka. Ada yang ikut perlombaan tadi pagi di rumah masing-masing. Kemarin di gereja ya. Ada yang ikut pawai barangkali, karnaval ya. Rasanya seru sekali ya Bapak Ibu, jalanan juga lengang, tidak begitu macet ya. Atau ada yang macet? Oh ada yang macet, iya. Puji Tuhan Cibaduyut nggak macet Bapak Ibu. Ya, biasanya 1 jam kalau ke gereja, kalau macet. Setiap bulan Agustus Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anakku, kita rutin merayakan syukur proklamasi kemerdekaan ya. Hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan. Kita mengibarkan bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, dan membacakan teks proklamasi. Namun Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anakku yang terkasih, kalau kita mau jujur sebenarnya proklamasi 1945 itu dalam pemikiran saya ya, dalam keyakinan saya. Kalau anak-anak sekarang dalam POV-nya saya. Baru separuh menyelesaikan masalah. Lepas dari penjajahan, memberi kita kebebasan. Memberikan kita ruang. Sehingga pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara, kita 81 tahun merdeka ini mau menjadi manusia yang seperti apa? Jadi kebebasan untuk, kan kebebasan darinya sudah, kebebasan dari penjajah. Sekarang kebebasan untuk. Kita merdeka mau menjadi manusia yang seperti apa? Ketika kita ditempatkan dalam kemerdekaan, dalam kebebasan Bapak Ibu dan Saudara, serta anak-anakku, masalahnya adalah kebebasan tanpa arah, bukan melahirkan kesejahteraan. Ya, kebebasan yang tanpa arah tidak akan melahirkan kesejahteraan. Tema kita pada kebaktian syukur sore malam hari ini adalah tentang karakter Bapak Ibu dan Saudara. Jadi karakter itu kalau saya baca dalam bahasa Yunani, itu artinya karakter itu adalah menorehkan, mengukir. Karakter itu dibentuk, bukan langsung jadi karakter itu. Bentukan batin. Bentukan batin yang kelihatan. Pada saat apa? Pada saat seseorang diuji. Diuji oleh apa? Diuji oleh kesempatan. Diuji oleh kekuasaan. Diuji oleh materi. Diuji oleh berbagai macam hal. Dan Amsal 11 ayat 1 sampai 14 ini mau mengatakan kepada kita kekuatan suatu bangsa, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tidak diukur dari hebatnya, karyanya, ya, atau pidatonya, tapi dari kedalaman dan kehebatan karakter orang-orangnya. Ada 2 jenis manusia dalam Amsal 11 ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku. Yang pertama adalah orang yang utuh. Orang yang utuh integritasnya, orang yang benar, ya. Dan satu lagi adalah orang yang retak integritasnya, atau orang fasik, disebutkan ya di sana.
Amsal ini juga tidak berbicara Bapak Ibu dan Saudara tentang kesolehan yang mengawang-awang. Jadi kalau memang bicara tentang kesolehan, ya, perbuatan yang baik itu bukan teori, tetapi sebuah praktik yang nyata. Sebuah pilihan etis yang harus dipilih, yang harus sebenarnya mengikat kehidupan setiap orang yang mau melakukannya. Mari kita lihat ayat yang pertama. Di sana dikatakan, neraca serong atau neraca yang curang dalam TB2, neraca yang curang adalah menjijikkan bagi Tuhan. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Saya ingat waktu masih usia 10 tahun barangkali ya. Kalau disuruh ke warung sama mama saya, misalnya beli terigu 1/4, itu timbangannya belum ada timbangan yang digital. Timbangannya pakai yang itu, yang seperti ini loh, ibu-ibu dan oma-opa pasti tahu ya. Kalau anak sekarang udah nggak ada tuh yang lihat seperti itu. Pakai itu, yang kecil-kecil itu ya. Nah, di zaman dulu Bapak Ibu dan Saudara, belum ada uang kertas di zaman Amsal ini. Belum ada yang namanya sertifikasi atau standar nasional Yerusalem misalnya, tidak ada. Jadi timbangan itu menentukan nilai barang lewat batu timbangan. Jadi batu itulah yang menentukannya. Mengurangi bobot batu timbangan itu, batu neraca itu berarti, apalagi secara sembunyi-sembunyi, itu berarti sebuah kekejian di mata Tuhan. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, seseorang diuji karakternya ketika tidak ada orang yang melihatnya. Bisa tidak seseorang itu tetap bertindak adil, jujur, bukan pada saat orang datang membeli, tetapi pada saat tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat. Disitulah karakter diuji. Karena kalau tidak ada yang melihat, kita merasa kalau kita melakukan sesuatu yang curang, aman-aman saja ya Bapak Ibu. Justru Amsal mau mengatakan timbangan yang tepat itu yang benar, bukan pada saat dilihat oleh orang. Dalam kehidupan kita sekarang, Bapak, Ibu, dan Saudara, kesalehan kita diuji di ruang publik, di tengah masyarakat. Bagaimana kita dengan integritas dan kejujuran tetap menggunakan batu timbangan yang tepat, bukan yang curang. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita baca ayat 2, ada keangkuhan di sana, tapi juga ada tentang kerendahan hati. Ada satu istilah Bapak, Ibu, dan Saudara dalam Amsal ini, keangkuhan itu diartikan sebagai perasaan paling tahu, paling benar, dan anti kritik. Jadi kalau di ayat 2 dikatakan bila keangkuhan tiba, angkuh itu paling benar, si paling tahu, dan tidak mau dikritik, anti kritik. Anti kritik. Nah, kalau itu datang Bapak, Ibu, dan Saudara, maka tatanan sosial kehidupan pasti akan rusak.
Orang yang angkuh akan membawa celaka, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi orang lain. Oleh karena itu, dikaitkan dengan ayat yang ke-14, bagaimana di sana seorang pemimpin memiliki karakter, bukan karakter yang angkuh, karakter yang egois, karakter yang tidak mau dikritik, tidak mau dievaluasi, tidak mau diuji, tetapi pemimpin yang betul-betul terbuka, mendengarkan. Karena kalau pemimpin yang tidak mendengarkan nasihat, dia akan mencelakai dirinya sendiri dan juga orang-orang yang dipimpinnya. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang itu zaman canggih ya. Ada gosip di satu tempat, sudah bisa menyebar ke seluruh jagat maya. Ya, jagat maya aja lah. Kalau yang ngegibah-gibah nggak saya hitung gitu. Ya, tapi jagat maya saja. Cepat sekali. Mulut kita mingkem, tapi jari kita berbicara. Jadi ini jempol sama telunjuk kita ini punya mulut, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi zaman sekarang, kalau dulu orang berargumentasi ya, zaman Paulus, Rasul Paulus itu berargumentasi, berdebat gitu ya. Kalau sekarang berargumentasinya di dalam media sosial, komen-komen ya. Netizen kalau sudah komen, itu pedesnya levelnya gak ketulungan ya Bapak Ibu. Nah, ada sebuah filosofi tentang kata-kata. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kata-kata itu tidak pernah netral. Jadi kata-kata itu selalu membawa yang namanya nilai. Selalu ada itu, membentuk atau menghancurkan. Tidak pernah netral. Mau dikatakan itu kata-kata itu baik, nasihat itu baik. Tapi tetap itu membawa sebuah nilai. Nah, Amsal mengingatkan Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat 9. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Jadi salah-salah ucap itu bisa membinasakan semuanya. Baru-baru ini juga kan ada kasus ya Bapak Ibu di media sosial. Cuma gara-gara salah ngomong, ya dituntut deh. Ya dituntut pasal macam-macam. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Amsal Bapak, Ibu, dan Saudara. Salah satu bentuk penguasaan diri dalam pembangunan karakter itu adalah mengendalikan jempol kita. Ya, bukan hanya ucapan, tapi jempol kita. Untuk memberikan komentar. Ya. Untuk dapat menghentikan hoax. Untuk dapat tidak membuat narasi yang manipulatif. Untuk dapat tidak membunuh karakter orang lain. Jadi manusia atau karakter yang diinginkan oleh firman Tuhan hari ini, supaya kita bisa membangun kehidupan bangsa kita lebih baik lagi, adalah karakter yang dewasa. Yang tahu kapan kita harus berbuat baik. Tahu kapan kita harus berdiri di pihak yang benar. Tahu kapan kita harus mendukung. Dan tahu kapan kita juga harus menahan diri dari perkataan-perkataan yang tidak membangun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya merenungkan 81 tahun proklamasi kemerdekaan negara kita. Dalam sudut pandang saya, dalam perenungan Amsal ini, musuh terbesar bangsa kita sebenarnya bukan hanya ancaman dari luar
atau disebut dengan antek-antek asing. Tetapi musuh terbesar bagi bangsa kita saat ini adalah keretakan moral dari dalam. Pembunuhan karakter generasi-generasi saat ini. Kemerdekaan memberikan kita ruang kebebasan, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku. Tetapi karakter menentukan bagaimana kemerdekaan itu diisi. Memelihara kemerdekaan itulah tugas kita dengan menampilkan karakter yang baik seturut dengan firman Tuhan hari ini. Semoga kita menjadi orang yang punya integritas ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Punya kerendahan hati juga. Dan juga bagaimana kita memiliki etika yang baik di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.